survive sampai detik ini. Wow. Ledakan granat yang sangat baik dari seorang Bion. Raja granat kita dan Barat takeover. Takeover dia berkonsentrasi. Ini yang keenam tapi Set masih kokoh berdiri dan harus berhadapan dengan First Rider di sana. Kedah seluruh mereka. Yes, semakin terpojokkan posisi dari Sesal Paing karena udah bakal dibegal. Dan udah bakal semakin sempit kesempatan dan ini dia keputusan dari pesawat sudah datang dari arah Cape Town menuju ke arah observatory. Terlihat beberapa tim sudah mengamankan komponen masing-masing dan akan ada gesekan di early di Sentosa seperti Abigail. Seperti prediksi kita sebelumnya di mana Sam9 bakal turun ke sana. Begitu juga dengan KOG atau King of Gamers Club. And then Gua ngelihat lagi-lagi di sini EVOS Phoenix menunjukkan betapa respect-nya dia kepada Expand yang memang lagi improve-nya bagus banget sampai akhirnya Clock Tower dilepas. Tapi kita kembali lagi ke Sentosa karena sudah ada yang saling berdekatan, benar-benar dekat, bahkan udah terbaca dengan clue yang sudah aktif dari seorang GLX 77. Terlihat secara resource sebenarnya seorang GLX ini masih sangat minim, tapi hal-hal kayak gini kalau misalkan diabaikan bisa jadi sangat fatal karena ada Zenopi yang sebenarnya juga sudah sneaky memantau situasi. Tapi gue suka bagaimana kedua tim ini benar-benar menahan triggernya dengan sangat baik. Lu lihat, mereka saling bertemu tapi butuh waktu yang cukup lama untuk saling mendeteksi satu sama lain sebelum pada akhirnya tembakan pertama dilepaskan. KOG sepertinya juga udah lebih bersiaga. Mereka sepertinya sudah punya planning untuk menjawab apa yang mungkin dilakukan oleh tim lawannya. Dan akhirnya dipisahkan dengan satu partner kecil. Satu tembakan akhirnya berhasil menumbangkan satu orang, tapi pertukaran yang sangat bagus dilakukan juga oleh Sam9. Tampaknya kedua belah pihak tim masih survive sampai saat ini. Dan satu first blood sudah berhasil di-confirm oleh KOG, ini akan menjadi angin segar bagi tim mereka. Yap, dua skill aktif setidaknya udah dikeluarkan sama KOG untuk mentukar satu poin eliminasi mereka. Dan ini bakal jadi lumayan fatal untuk Sam9 kalau Sam9 masih mau hold begini aja. Karena sepertinya bahkan Kevin yang tadinya udah agak off angle sampai dapat momentum. Nilbe mulai melakukan mistake-nya di sana. Langsung digapin begitu saja dan Osaka akan mempersempit ruang lingkup dari Sam9. Raja yang tersisa juga akan dihabisi di sana oleh Knight 77. Sisa Asura yang mungkin akan melarikan diri dan tak akan kembali lagi. Asura dalam keadaan yang sangat berbahaya sebagai satu-satunya orang terakhir yang masih bertahan dari arah Sam9. Dia harus lari sejauh mungkin, tapi kita harus ingat bahwa Sentosa adalah area yang sangat besar. Dan gue tadi sempat melihat bahwa pergerakan dari KOG itu cenderung mengejar ke arah satu player terakhir dari Sam9. Mereka nggak mau menyia-nyiakan kesempatan bahwa mereka punya momentumnya bagus untuk mentusunkan satu tim pertama. Tapi seperti ya ada callback yang dilakukan oleh tim tersebut. Mereka berpikir bahwa lepasin aja dulu, kita fokus sama objektif kita habisi semua lootingan di Sentosa, kemudian kita pindah ke checkpoint berikutnya. Ya itu make sense banget karena ngelihat sebenarnya resources yang dimiliki sama KOG. KOG tuh jatuhnya tadi udah buang banyak tenaga, buang banyak effort termasuk skill aktif yang tadi sempat gue mention kayak GLX tadi buka clue-nya duluan, terus tadi ada Chrono yang dibuka juga semata-mata nolong GLX. Ini benar-benar jadi berbuah manis banget karena tadi kondisinya kenapa GLX sampai bisa knockdown juga karena memang dia dari awal nggak megang glue wall. Dan tadi ada sempat momen di mana KOG tuh ada di titik buta. Kenapa titik buta? Karena Kevin itu nggak bisa dibilang in charge dalam pertempurannya Abigail. Perangnya itu cenderung di dekat-dekat pagar sama rumah kecil. Dan Kevin lagi nggak di sana, tapi sayangnya Sam9 melakukan mistake yang cukup fatal menurut saya. Iya, dan selain itu mistake yang mereka lakukan salah satunya adalah playernya yang tadi semulanya merapat tiba-tiba langsung menjauh satu sama lain. Exactly. Ini akan mempermudah posisi KOG yang dalam keadaan merapat secara personalnya. Dan akhirnya terculik satu persatu, mereka udah nggak punya daya dobrak yang kuat lagi untuk setidaknya menahan serangan dari KOG ataupun melawan. Dan akhirnya itu jadi mimpi buruk buat mereka. Mimpi buruk sekali pagi-pagi udah bingung nyari koin, apalagi ini nih yang gue mention tadi di awal prediksi gue, Nigma Galaxy. Dia punya Mars Electric, punya Factory, punya Pochinok, nggak diganggu gugat sama sekali dan gue yakin tadi Asura Sisa sendiri pun kayaknya nggak bakal ngeberaniin diri dia untuk turun ke Mars Electric untuk bergerak lewat Mars Electric. Mungkin dia mau lewat jalur pinggir pantai menuju ke deket-deket Rimnam Village belakang Abigail. Karena memang itu adalah default drop zone mereka di Rimnam Village. Betul, dan itu juga udah jadi area yang paling aman untuk mereka lewati. Apalagi sekarang yang dibutuhkan oleh Sam9 adalah gimana caranya mereka punya lootingan yang cukup di saat tiga temannya sudah bangkit lagi. Karena kalau sampai mereka masuk ke circle kedua dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, tentu akan sangat berbahaya. Tapi ada yang menarik di bagian minimap karena ternyata Attack All Around sudah bertemu dengan EVOS Divine di sini aja, Sven. Yes, dan EVOS Divine udah buka arsenal areanya mereka. Mereka bakal dapat resources yang cukup banyak dan cukup menjanjikan. Tapi kalau lu udah dapetin arsenal
dan lu kalah di sini, di kandangnya Tackle Round, ini bakal fatal banget. Apalagi ini bisa dibilang momen yang cukup krusial. Kalau misalkan Danger Zone lu paksain perang, ditambah lu bakal overtime perang di sana. Itu bakal mengundang tim-tim lain yang punya drop zone di atas. Kayak contohnya Arena, seperti yang dijagokan Bigel tadi di round pertama. Begitu juga dengan FR di Katulistiwa. Ditambah tim Flash yang udah ngalah nggak di mill tapi dia ke shipyard. Nah ini seperti yang gue bilang, lu di radio, lu diras sama satu tim, ini bakal beresiko besar banget. Tapi gue penasaran apa yang akan dilakukan sama Flash. Flash hanya berlalu begitu saja. Walaupun sudah ada serangan-serangan yang dilakukan juga sama EVOS. Divine mulai ada tappingan dari sang kapten. Sam 13 di sini, sepertinya mereka akan tone down dulu sejenak. Mereka bakal coba masuk ke Arsenal dari tim Flash, tapi tim Flash sepertinya sudah terlambat Abigail. Sudah terlambat karena isinya pun sudah diambil oleh EVOS Divine. Tapi tembakan dari EVOS Divine tadi membuahkan hasil pertempuran antara tim Flash dan juga Attack All Around yang lagi memantau area Arsenal. Dan akhirnya satu persatu player dari tim Flash pun sudah mulai terjatuh. Attack All Around merasa ini adalah lampu hijau yang sangat bagus. Posisi player mereka 3 orang sudah mulai semakin mendekat ke arah Arsenal. Tembakan pun semakin dilesatkan lebih banyak lagi. Kendaraan milik tim Flash sudah tidak bisa digunakan kembali. Dan posisi dari tim Flash sudah mulai masuk ke fase dilema. Happy banget gue ngelihat decision making dari sang kapten Ipul Sam 13 sangat benar adanya. Tapi yang lebih mantap lagi sekarang mereka bakal nutup exit plan dari Sin. Dari tim Flash. Sudah menjadi korban pertama di sana bakal coba langsung dihabisin begitu saja. Volky ternyata yang bakal confirm poin eliminasinya, sisa 1 orang lagi. Dan tim Flash sesaat lagi akan tusun di hashtag ke-12 karena udah gak ada yang bisa diandalkan. Dan itu dia, Sam 13 bakal mendapatkan momentumnya. Tapi ledakan-ledakan juga datang menuju ke arah EVOS Divine, di mana bakal ada trading yang tak terhindarkan lagi dari Attack All Around. Volky dari depan mata sana masih ada respect duel yang sangat baik juga dari seorang Abax. Abax take over mundur dulu ke belakang, terlalu beresiko, terlalu berbahaya dan mulai dikejar sama Attack All Around. Sementara kita lihat zona sebenarnya udah nggak di mereka Abigail. Ya, dan Attack All Around kalau lu lihat berani banget untuk mencoba melakukan pengejaran ke arah EVOS Divine. Mereka gak mau melepaskan EVOS Divine begitu saja setelah mereka beradu tembakan, apalagi setelah mereka berhasil memantau dalam waktu yang cukup lama. Attack All Around berani banget, tapi mereka harus berpikir kedua kali. Karena kenapa? Kalau misalnya lu lihat di bagian lower ground sudah ada tim Set Alpha, tapi ternyata EVOS yang masih dikejar-kejar sudah mulai kehilangan satu playernya. Mr. 05 di knockdown, ternyata masih bisa diselamatkan sepertinya. Sam 13 pun harus berhati-hati karena satu tembakan, 2 tembakan sudah masuk dan akhirnya sang kapten pun ikutan terjatuh. Attack All Around mulai mengontrol area situasi, mereka cover area high ground, mereka lemparkan granatnya dan akhirnya posisi dari EVOS sudah mulai kembali terjepit. Mereka dalam dilema yang besar, zona di belakang mereka, di depan mereka sudah ada EVOS, sudah ada Attack All Around dan akhirnya Attack All Around merasa ini adalah waktu yang tepat membuat mereka semakin sulit. Tapi ternyata EVOS melakukan perlawanan, dibantu tembakan dari Ses Alpha dan akhirnya Attack All Around kehilangan 2 playernya. EVOS masih survive sampai detik ini. Wow. Ledakan granat yang sangat baik dari seorang Bion. Raja granat kita dan Barat take over. Take over the advantage and that's it. That's how Attack All Around tumbang di hashtag ke-11. Sebuah momentum emas yang berhasil dimanfaatkan oleh EVOS Divine dan juga Ses Alpha Inc. untuk memanfaatkan. Mereka punya kesempatan mendapatkan poin eliminasi di awal-awal. Tapi sayangnya Glue Wall menutupi untuk seorang Bion dan Bion akhirnya bisa pergi dengan santai dan damai. Ses benar-benar adalah pihak yang sangat-sangat diuntungkan Abigail. Sangat-sangat diuntungkan. Tapi kalau misalnya kita breakdown kembali, semua itu berawal dari memantaunya Attack All Around ke arah EVOS Divine di arah Arsenal tadi. Dan betapa pintarnya decision yang tadi lu mention soal EVOS. Bagaimana mereka menembak ke tim Flash dulu. Ketika mereka masuk Arsenal, adu domba pun terjadi. Dan exit plan yang ditutup sama EVOS itu benar-benar jadi keuntungan untuk kedua belah pihak tim. Meskipun pada akhirnya Attack All Around merasa mereka terlalu maruk untuk mengambil semua yang ada di depan mata mereka. Greedy, kepancing. Apalagi kalau kita ngomongin EVOS Divine, ada Ipul, ada Regi. Tempat ini tuh historical sekali buat mereka. Mereka pertama kali ngangkat piala tuh di Mall Taman Anggrek ini. Dan mereka mau membuktikan eksistensi mereka dan juga kapasitas mereka memang ada di level yang itu Abigail. Di level yang sepinter itu untuk nge-abuse momen mereka. Dan sekarang kita akan alihkan sedikit dari drone view kita karena di arena ternyata memilih jalur yang lewat sebelah kiri, lewat observatory menuju ke arah hanggar di mana FR udah memantapkan posisi mereka setelah mereka puas sama Katulistiwanya. Begitu juga dengan Circle yang saat lagi harusnya masih beriringan sama mereka selanjutnya Abigail. Dan gue melihat ini bagian rotasi dari Arena, planningnya benar-benar sulit banget ditebak. Tapi di saat yang bersamaan begitu mulus. Karena kenapa jarang sekali mereka kelihatan fight sama tim lawan di early game.
Wow, ini circle ternyata udah bakal menentukan nasib beberapa tim, terutama banyak tim yang ada di sekitaran area hanggar dan juga clock tower. Ternyata EVOS Phoenix yang bersama Dewi Fortuna Abigail karena circle exactly ada tepat di tengah mereka. Dan gua penasaran kayak gimana penumpukan yang ada di sebelah bawah, yang ada di sebelah kiri, bahkan di atas karena ada SES Alpha Inc dan juga EVOS Divine yang masih belum mendapatkan spot untuk zona selanjutnya. Gak ada spot sama sekali, tapi kalau misalnya mereka main late rotation, menurut gue itu juga akan cenderung lebih berbahaya lagi. Karena akan semakin membuka kesempatan dia di backside ketika lagi rotasi ke pinggir circle. Karena pasti udah banyak juga tim-tim yang melakukan strategi take over compound di 3/4 zona sambil memantau bagian backline mereka. Kalau misalkan backline mereka terisi satu orang aja kelihatan, entah di high ground, entah di lower ground kan, tergantung posisi dari terrainnya mereka. Kelihatan satu, habislah sudah. Wow, ini pergerakan yang sangat berani dari teman-teman FR ya. Dimana FR bener-bener lewat sungai, habis itu perlahan-lahan masuk ke bagian-bagian clock tower luar. Dan Expand udah notice hal tersebut. Tadi Hivi udah menjadi korbannya. Setidaknya 2 orang. Lu bisa lihat Tomexi di sana tumbang oleh The Axel. Dan Lozi masih mencari kesempatan. Tapi di sisi lain Shada berhasil dapetin Zenopi juga, di mana seorang Dew dari Nigma Galaxy juga berhasil dapetin 1. Dan lu bisa lihat Raja baru turun tapi harusnya bakal menjadi bulan-bulanan dari teman-teman Expand. Dan Expand akhirnya berhasil dapetin advantage pundi-pundi poin eliminasinya lagi, Abigail. Lagi dan lagi, tapi menurut gue juga 1000 sayang untuk Sam9 karena meskipun begitu mereka dalam keadaan minim looting, mereka turunnya langsung di tengah-tengah pertempuran, dalam artian mereka turunnya di kandang singa begitu aja. Dan apalagi juga sekarang konsep mereka semakin banyak karena circle udah semakin kecil, tapi yang paling penting adalah clock tower dijadikan satu tempat untuk 5 tim sekaligus bertemu di sana. Wow, ada kill feed Beyond dan juga teman-teman dari SES Alpha yang di sana. Beyond udah terjatuh, sayang sekali SES sepertinya nggak bakal melepaskan genggaman mereka terhadap sang macan putih kita dari Indonesia, di mana Beyond akhirnya harus ditumbangkan menjadi konfirmasi poin triple kill untuk teman-teman dari SES Alpha Inc. Tapi sang kapten Sam13 masih mampu merevive kembali kawannya yang sempat terculik-culik oleh teman-teman SES Alpha Inc. Betul sekali, jadi itu masih angin segar untuk semua tim-tim Indonesia. Tapi kalau misalnya lu lihat clock tower sepertinya akan terjadi mid and grid. Gak cuma di Taman Anggrek, clock tower dijadikan spot untuk mid and grid juga. Karena lu lihat bagaimana posisi dari Nigma Galaxy semakin dekat ke arah tim Expand yang notabene menguasai rumah paling besar, rumah paling tinggi di area clock tower itu sendiri. Heavy di sisi lainnya juga lagi memantau melihat siapa yang akan berperang terlebih dahulu dan mereka akan mencuri kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Yes, apakah ini bakal menjadi momentum untuk Nigma Galaxy karena di sisi lain Buffalo sebenarnya udah kelihatan di sana bakal coba dimanfaatkan oleh Dew semaksimal mungkin dan Proteta di sana berhasil dapetin 05 dan juga Sam13, tapi sayangnya EVOS Divine tidak bisa lebih jauh lagi dari Aztec 10. Tidak terlalu jauh dan Juna di sana berhasil dapetin GLX dan juga Knight dari KOG. Di sisi lain juga satu orang terculik yaitu Kapten Darkol dengan sniper AWM dari The Axel yang sangat mengerikan, Abigail. Sangat mengerikan. Axel ketika pegang sniper nggak ada kata nggak mengerikan. Selalu mengerikan, selalu membuat tegang semua orang yang berada di dekat dia. Tapi kalau misalnya kita lihat di bagian tower sini, ternyata terjadi satu cerita yang lebih menarik lagi. KOG seperti dalam keadaan kesulitan di tangan EVOS Phoenix, apalagi Moshi, apakah ada orang di sana langsung ditembakkan satu peluru snipernya. Meskipun tidak mengenai siapapun, minimal itu menjadi ancaman untuk lawannya. Bisa menjadi ancaman dan apa yang dilakukan oleh KOG tadi cukup berbahaya, cukup fatal. Mereka ngeras ke arah tower 2 orang sekaligus dan Jojo masih bisa memberikan perlawanan keras mereka walaupun sekarang di atas sisa Kevin 77 aja dari KOG dan KOG sepertinya no way to run, no way to go dan Jojo masih tetap mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi ini, mana Jojo 2-3 orang dari Arena di sana berhasil tumbangkan oleh SES Alpha Inc. Dan Jojo lagi-lagi membungkus Arena di sana. Abigail sampai RSM9 di selain harus tumbang juga. Kevin juga bakal tumbang. KOG harus push peringkat ke-8. Mereka harus keep up ke zona selanjutnya di mana ini bakal menjadi hujan peluru tentunya untuk beberapa tim. Terlihat Jojo lagi-lagi mengkonfirmasi poin eliminasi dan sekarang semakin sempit, semakin berpihak kepada open field. Apakah ini menjadi kesempatan untuk Indonesia karena First Riders sebenarnya masih ada? Masih ada First Rider, masih ada SES Alpha Inc, tapi Nigma Galaxy juga masih survive di bagian bawah sana. Cuma sayang sekali untuk Caramel dan juga View. Tidak pilih di posisi ke-7 Nigma Galaxy. Di sana nanti dengan 18 orang yang masih hidup, Expand sudah mulai melakukan ekspansi untuk memperluas daerah kekuasaan mereka di dekat tower. Di Arena sayang sekali di sini posisi yang ke-6, tapi SES masih kokoh berdiri dan harus berhadapan dengan First Rider di sana. Kedai masih bisa disurvive kan, masih bisa di-revive kembali dan posisi dari SES Alpha Inc ternyata berpotensi baik oleh First Rider yang mulai menembak satu
satu peluru mereka. Yes, semakin terpojokkan posisi dari Sesal Paing karena udah bakal dibegal oleh teman-teman dari First Riders. Tapi mereka saat ini lagi menjadi kill leader Abigail dan dari Evil Phoenix sendiri belum melakukan pergerakan apa-apa. Expan juga lumayan kesulitan karena bakal tempat di skip saja. Dan udah bakal semakin sempit kecepatan dan ini dia keputusan dari timnas TP Bumi. Juda berhasil mendapatkan poin eliminasi. Sesal Paing harus peringkat keempat tapi bakal dibantai sedikit. Sisa satu dari Evil Phoenix harus tumbang juga. Di peringkat ketiga sisa 2 Hivi yang dari tadi gendok aja. Indonesia, mana suaranya? Ever akan mendapatkan buaya di match pertama sesaat lagi. Budai gak punya apa-apa lagi. Semi udah aktif. Maju. Hasta la Vista! Indonesia! First Rider!